Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang ke-10 ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita yang kita ambil dari kitab At-Taisir fin Nahwi was Sarfi. Telah berlalu 9 kali pertemuan. Tentunya telah banyak materi yang kita pelajari. Mulai dari al-kalimah wa aqsamuha, telah kita pelajari tentang i'rab dan bina. Telah kita pelajari tentang alamatul i'rab. Juga telah kita pelajari fi'il ditinjau dari berbagai sisi. Kemarin pun telah kita pelajari isim ditinjau dari sisi jenis dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang ad-dhamair atau dhamir. Silakan dibuka kitab kita pada halaman 20. Ad-dhamir atau bentuk jamaknya ad-dhamair kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata ganti. Jadi kata ganti di dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir. Di dalam bahasa Indonesia dikenal ada kata ganti untuk orang pertama, kata ganti untuk orang kedua, dan kata ganti untuk orang ketiga. Kata ganti untuk orang pertama di dalam bahasa Indonesia untuk satu orang biasanya saya atau aku, untuk banyak menggunakan kami. Kata ganti untuk orang kedua atau lawan bicara kita, untuk satu orang menggunakan kamu, untuk banyak menggunakan kalian. Sedangkan kata ganti untuk orang ketiga, untuk satu orang menggunakan dia, untuk banyak menggunakan mereka. Sekarang kita akan melihat di dalam bahasa Arab bagaimana pembahasan tentang kata ganti ini atau yang dikenal dengan dhamir. Ya, kita lihat definisi yang ada di kitab. Ad-dhamiru ma yukna bihi an mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Fahuwa qaimun maqama ma yukna bihi anhu. Jadi ini katakan dhamir di dalam bahasa Arab ma yukna bihi an mutakallimin au mukhatabin au ghaibin, yaitu kata-kata yang kita gunakan untuk mengganti dari mutakallim, orang yang berbicara atau disebut dalam istilah orang yang pertama, au mukhatabin, orang kedua, atau mukhatab artinya lawan bicara kita, au ghaibin, ghaib ya orang ketiga, artinya orang yang tidak ada ketika kita berbicara, berarti tidak ada di dekat orang yang sedang berbicara. Kalau di bahasa Indonesia dikenal dengan orang yang ketiga. Fahuwa qaimun maqama yukna bihi anhu. Nanti kata-kata ini mengganti
menggantikan posisi kata yang digantikan tersebut. Wa huwa qaimun maqama ma yukna bihi anhu. Dia menggantikan posisi kata yang digantikan tersebut. Jadi ada kata yang menggantikan, ada kata yang digantikan. Nah, dhamir inilah dia kata ganti. Di dalam bahasa Arab dikenal 14 dhamir. Dia nanti ada sedikit perbedaan kajian ya di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nanti kajian di bahasa Arab tentang dhamir ini atau tentang kata ganti ini lebih kompleks atau lebih spesifik dibanding bahasa Indonesia. Karena di bahasa Arab nanti akan dibedakan ya kata ganti untuk laki-laki, kata ganti untuk perempuan, kata ganti untuk satu orang, untuk dua orang dan lebih dari dua. Kata ganti di bahasa Arab ada 14. Atau dhamir di bahasa Arab itu ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dhamir yang 14 ini mudah kita hafal. Ya, kita ulang sekali lagi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dhamir yang 14 tadi tergolong ke dalam beberapa pembagian. Ada yang untuk mutakallim, orang yang berbicara, ada yang untuk mukhatab, lawan bicara, dan ada untuk goib, ya orang yang tidak ada dalam pembicaraan tersebut. Dia tidak ada dia ketika orang berbicara, artinya orang yang ketiga, atau di dalam biasanya kita terjemahkan dia atau mereka. Artinya dia tidak hadir ya di dalam pembicaraan itu. Huwa, huma, hum. Dhamir yang 3 ini, huwa, huma, dan hum, ini untuk ghaib. Ya, ghaib. Hiya, huma, hunna, ini untuk ghaibah. Apa itu ghaib? Ya, orang yang tidak ada di ketika kita berbicara tersebut, ya, tidak hadir di tempat itu, atau untuk orang ketiga yang laki-laki. Kalau ghaibah untuk orang ketiga yang perempuan, ya. Hiya, huma, hunna. Kemudian anta, antuma, antum, ini untuk mukhatab, lawan bicara kita yang laki-laki. Kalau untuk lawan bicara kita yang perempuan, anti, antuma, antunna. Kemudian ana dan nahnu ini untuk mutakallim. Ana untuk mutakallim wahdah atau sendiri, ya. Kalau nahnu untuk mutakallim ma'al ghair, artinya lebih dari satu. Kita lihat dari sisi arti. Huwa berarti dia, ya, dia laki-laki, huwa. Huwa, huma, huma itu mereka laki-laki 2 orang. Huwa, huma, hum, hum mereka laki-laki lebih dari
dua orang ya. Kalau mereka laki-laki dua orang, huma. Tapi kalau lebih dari dua orang atau tiga dan seterusnya, maka kita istilahkan dengan hum atau kita terjemahkan mereka. Demikian juga untuk yang ghaibah. Hiya, dia perempuan satu orang. Huma, dia mereka perempuan dua orang. Hunna, mereka perempuan ya lebih dari dua. Jadi untuk yang dua orangnya, baik laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan huma. Kemudian yang untuk mukhatab, anta. Anta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata kamu, laki-laki satu orang. Kalau kamu laki-laki dua orang atau kalian laki-laki dua orang ya, kalian laki-laki dua orang, yaitu antuma. Kalau kalian laki-laki tapi banyak lebih dari dua orang, maka dikenal dengan istilah antum. Ini untuk mukhatab. Kemudian untuk mukhatabah atau lawan bicara kita yang perempuan, anti kita gunakan untuk lawan bicara kita perempuan satu orang, kamu, kamu. Kalau kalian dua orang, antuma, ya sama kayak yang mukhatab tadi, sama-sama antuma. Antunna kita gunakan untuk kalian perempuan lebih dari dua orang, antunna. Nah, kalau untuk yang laki-laki tadi antum, kalian ya, untuk laki-laki antum. Kalau kalian untuk perempuan, antunna. Kemudian ana ya, itu untuk mutakallim ya, pembicara satu orang, saya ya. Ana itu kita terjemahkan dengan saya. Sedangkan nahnu berarti kami, berarti lebih dari satu orang. Itu untuk rincian ya dari dhamir yang 14 ini. Namun sebelum itu kita ulang lagi ya, supaya mudah untuk menghafalkannya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, ini untuk ghaib. Hiya huma hunna, ini untuk ghaibah. Anta antuma antum, ini untuk mukhatab. Anti antuma antunna, ini untuk mukhatabah. Ana nahnu, ini untuk mutakallim. Kalau kita ingin contohkan dalam bentuk kalimat, misalnya kita gunakan yang untuk ghaib misalnya. Kita gunakan kata huwa. Huwa ustazun, dia seorang guru. Kalau dia gurunya perempuan, maka kita gunakan domirnya untuk perempuan juga. Hiya ustazatun. Kalau dia dua orang, maka kita gunakan kata ganti yang dua orang. Misalnya mereka itu dua orang guru ya, laki-laki. Huma ustazani. Nah, kalau dia perempuan, huma ustazatani. Itu contoh penggunaannya. Atau kata lain kita gunakan seorang muslim misalnya. Dia itu seorang muslim. Huwa muslimun. Kalau dia dua orang muslim ya, untuk laki-laki huma muslimani. Kalau untuk jamak hum muslimuna. Kalau untuk yang ghaibah hiya muslimatun. Huma muslimatani. Hunna muslimatun. Itu untuk ghaib dan ghaibah. Kalau untuk mukhatab ya,
teorinya sama dengan yang gaib tadi. Ya, untuk mufrad kita cocokkan sama-sama mufrad ya. Misalnya kita katakan anta mu'minun, ya, kamu itu seorang mukmin. Antuma mu'minani, ya. Kalian berdua, dua orang mukmin. Antum mu'minuna. Kalau untuk yang mukhatabah, anti mu'minatun. Antuma mu'minatani. Antunna mu'minatun. Kemudian untuk mutakallim, saya seorang mukmin, ana mu'minun. Kalau kami, nahnu mu'minuna. Kalau kami seorang muslim, nahnu muslimuna. Kalau saya seorang muslim, ana muslimun. Dan contoh-contoh yang lainnya. Itulah bahasan singkat kita pada pertemuan yang ke-10 ini. Diharapkan antum semua menghafal dhamir yang 14 ini dan memahami serta bisa menggunakannya. Ya, sebelum kita tutup, kita baca satu kali lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.